Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang konstruksi dan utilitas gedung. Nah, perlu kalian tahu mata pelajaran ataupun kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai adalah untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang aspek pengetahuannya terlebih dahulu. Apa sih aspek pengetahuannya? Nah, ini ada untuk yang 3.1, menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan atau biasa yang kita sebut dengan K3LH. Kemudian untuk yang 3.2, memahami persyaratan gambar proyeksi bangunan, dan yang ketiga 3.3, menerapkan gambar sheet plan. Untuk aspek keterampilan yang perlu kalian tempuh adalah 4.1, pelaksanaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Kemudian untuk yang 4.2, menyajikan persyaratan gambar proyeksi bangunan. Kemudian yang 4.3, membuat gambar sheet plan. Nah, tujuan daripada kompetensi ini nanti diharapkan kalian mampu menerapkan prosedur keselamatan kerja, kemudian mampu menerapkan prosedur kesehatan kerja, dan yang ketiga adalah mampu melaksanakan keselamatan kerja pada menggambar konstruksi dan utilitas gedung. Yang keempat adalah mampu melaksanakan kesehatan kerja pada menggambar konstruksi dan utilitas gedung. Nah, untuk kali ini kita mempelajari cukup K3LH aja dulu. Nanti selanjutnya materi akan Bu Novi share secara bertahap. Jadi tolong untuk bersabar ya. Nah, di sini kita akan masuk ke definisi K3. K3 yang kalian tahu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini definisi yang pertama ini secara umum dan yang kedua adalah secara keilmuan. Nah, secara umum, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja itu untuk khususnya dan manusia itu pada umumnya. Nah, secara keilmuan di sini suatu ilmu, pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian kita masuk ke sasaran K3. Apa aja sih yang perlu dituju oleh K3? Nah, ini adalah salah satu sasaran K3, yaitu yang pertama ada kesehatan kerja. Jadi ketika kalian dalam keadaan sakit, kerja dalam keadaan sakit, otomatis itu akan mengurangi daripada produktivitas yang akan kalian hasilkan. Sama seperti halnya ketika kalian belajar di sekolah dan keadaan kalian sakit, otomatis kalian tidak akan fokus untuk menerima materi pelajaran. Baik begitu juga ketika kita sudah masuk ke dunia pekerjaan. Nah, di sini untuk kesehatan itu sasarannya adalah manusia dan bersifat medis, karena di sini termasuk kesehatan ya. Untuk keselamatan kerja ini kita sasarannya yaitu lingkungan dan bersifat teknis. Jadi dari kedua ini, baik kesehatan maupun keselamatan kerja ini tidak dapat dipisahkan dengan proses pelaksanaan pekerjaan bangunan. Jadi mereka itu saling keterkaitan. Dimana sampean menggambar itu otomatis ada K3-nya. Kemudian kalian di proyek pun kalian juga ada K3-nya. Nah, di sini budaya K3. Nah, di sini di materi kalian itu sudah ada budaya K3. Nah, kenapa perlu diterapkan? Ini alasannya untuk menghindari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dapat meningkatkan kenyamanan dan suasana yang baik serta kondusif. Pekerja harus direncanakan dengan baik. Jadi gimana sih caranya kita untuk
tetap menjaga kesehatan agar produktivitas kita untuk bekerja itu maksimal. Karena walaupun kalian sakit ataupun kalian itu dalam keadaan kondisi yang tidak baik, otomatis kalian akan produktivitasnya akan menurun. Terus kemudian ini tadi sudah, kita masuk ke sini. Nah, untuk pelaksanaan K3 pada pekerjaan menggambar konstruksi dan utilitas gedung. Nah, untuk prinsip R, 5R. Nah, ini adalah ada 5 ya. Ada ringkas, rapi, resik, kemudian ada rawat dan ada rajin. Nah, kita ambil dari filosofi di Jepang. Di situ ada seiri, kemudian itu untuk ringkas, kemudian rapi itu seiton, bukan syaiton ya. Kemudian untuk resik itu adalah seisho, kemudian rawat itu adalah seiketsu, dan rajin itu adalah shitsuke. Nah, penjelasannya bisa kalian baca ketika kalian sudah mendownload materi yang sudah saya share kemarin, begitu ya. Nah, dengan adanya prinsip 5R ini, silahkan tugas kalian adalah berikan penjelasan mengenai prinsip 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalian tidak perlu menulis ulang, cukup cara pelaksanaannya dari setiap prinsip 5R itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dari setiap prinsip 5R. Cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.